Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Suaranya enak. Cek. Enak Ibu suaranya? Sudah. Bukan suara saya, maksudnya suara soundnya ya. Bukan suara saya yang enak maksudnya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Hadis Arba'in Nawawi. Dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini panjang hadisnya, ya insyaallah kita akan bagi setidaknya 2 sesi insyaallah. Hadis yang ke-24, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yang Nabi riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi ya Bapak Ibu ya. Ini hadis qudsi dari Abu Dzar, dari Nabi meriwayatkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi namanya. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, duhai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman bagi diriku, kata Allah ini. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kami jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Kuharamkan, sesungguhnya kuharamkan bagi Ya. Sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman bagi diriku, gitu. Maksudnya bagi Allah ini. Dan kami jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram bagi kalian.
Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tak kira ada apa gitu. Oh iya. Iya tak, insyaallah habis ini tak ulangi ya Pak Ibu. Sabar ibu, sabar. Ya, jadi saya ulangi, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman bagi diriku dan kami jadikan kezaliman itu haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Kenapa Ibu? Usia lansia loh nah. Oh, iya. Ya ibadi, duhai hambaku. Lanjut ini Pak Ibu ya. Ya ibadi, duhai hambaku, kullukum dhallun. Duhai hambaku, kalian semuanya dulunya adalah tidak tahu apa-apa atau bingung ya. Tidak tahu apa-apa atau bingung. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk atau hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, nescaya akan aku berikan. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dari apa Ibu? Oh ya, kecuali orang yang aku beri petunjuk atau hidayah, maka mintalah petunjuk ya, niscaya akan aku beri. Ya boleh, tak tambah sendiri. Niscaya akan aku beri. Gak apa, ya berikan gak apa. Iya sama-sama. Sedikit lagi ya Pak Ibu, mungkin kita jadikan 3 sesi aja ini. Insyaallah gak apa lah. Panjang banget. Ya ibadi, duhai hambaku, kullukum ja'un, kalian dulunya lapar. Kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastad'imuni at'imkum, mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku berikan. Lanjut Ibu ya. Akan aku berikan ya. Gini kalau ibu-ibu nyatet soalnya. Dan mesti di ibu-ibu harus menyebutkan nomor ayatnya soalnya. Kalau bapak gak usah. Gak usah. Daya ingatnya soalnya lebih. Gak usah. Pak Ustaz dari tuannya mesam.
Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Kemudian ya ibadi duhai hambaku, kullukum arin, kalian dulunya telanjang. Iya benar gitu. Iya. Dulunya telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Faksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan. Cukup di sini dulu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah hadisnya. Insyaallah kita lanjutkan potongan hadisnya di pertemuan yang akan datang. Ini hadis riwayat Bukhari ya Bapak Ibu ya. Kita ulas sedikit demi sedikit. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi ini namanya hadis qudsi gitu. Ada menyebut hadis qudsi itu adalah dari Allah, substansinya, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lah definisi hadis qudsi itu. Jadi ini diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menyampaikan, ya ibadi duhai hambaku, aku haramkan perbuatan zalim atas diriku, kata Allah. Jadi Allah itu walaupun maha kuasa, walaupun pemilik segalanya, lillahi ma fis samawati wal ard, seluruh jagat raya milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Susah nemu yang kayak gini ya. Kalau udah berkuasa wis gitu kan. Dan ternyata ini tidak terjadi, tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya adalah milik Allah, tapi Allah tidak akan berlaku zalim, tetapi Allah akan berlaku adil. Itu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, sering kami sampaikan, ketika Allah menyiksa seseorang, ketika Allah masukkan orang kafir ke dalam neraka, bukan berarti Allah zalim. Allah zalim atau tidak? Tidak. Jadi ketika Allah menyemplungkan orang ke dalam neraka itu bukan berarti Allah zalim, tetapi Allah itu adil. Justru kalau orang kafir masuk neraka, Allah zalim. Lah, kok gitu ya Allah gitu ya? Enak gitu di dunia kan? Gak sholat, gak mau nyembah, gak macam-macam. Tiba-tiba masuk surga. Komplain dong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang baik ditempatkan di posisi yang baik, termasuk yang jelek Allah tempatkan di tempat yang jelek, yaitu neraka. Itu merupakan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Bapak Ibu rahimakumullah, perilaku zalim mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit pun Allah tidak akan pernah berlaku zalim. Sekalipun Allah itu adalah Malik Yaumiddin, gitu ya. Pemilik, penguasa hari kiamat, hari pembalasan, tapi dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia itu. Dan tentunya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan pernah berlaku zalim walaupun sedikit pun. Misalkan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ini disebut ayatnya atau tidak Bapak Ibu ya? Perlu kalau ibu-ibu ini. Allah sebutkan di Quran, misalkan di surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-40, kata Allah, innallaha la yuzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yuzlimun. Mohon maaf, surah An-Nisa ayat 40, surah Yunus 44. Surah An-Nisa ayat ke-40
juga ada di surah Yunus surah ke-10 ayat ke-44. Jadi kata Allah di surah An-Nisa ayat ke-40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha al-ayah. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan pernah berlaku zalim mithqala dzarrah, sedikit pun Allah tidak akan pernah berlaku zalim, justru adil. Itu An-Nisa 40. Nanti juga bisa dilihat di surah tadi Yunus 44, kata Allah, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Tetapi manusialah yang kemudian menzalimi diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah yang zalim, tapi manusialah sebetulnya yang menzalimi diri mereka sendiri. Termasuk juga berkaitan dengan Allah tidak zalim ini, Allah sebutkan di surah yang lain, misalkan di surah Fussilat ayat ke-46, kata Allah, man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamil lil abid. Gitu. 46 juz 24 terakhir. Juz 24 di paling bawah ya, posisi paling bawah. Tuh. Jadi kata Allah, man amila salihan falinafsi, orang siapa yang berbuat baik, kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, sebaliknya ketika dia berbuat jelek, kejelekannya akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Allah sama sekali tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Itu beberapa ayat penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengharamkan dirinya untuk zalim kepada siapapun sekalipun beliau. Allah adalah raja di raja, kalau bahasa sekarang ya, Malikul Muluk katanya. Dan tidak terbatas kerajaan Allah itu, tidak ada periodenya. Ada atau tidak itu Allah periodenya ya? Gak ada. Bukan presiden soalnya 2 periode mungkin itu. Allah tidak ada periodenya, seterusnya, selamanya abadi gitu. Ternyata berlaku adil. Bahkan salah satu nama Allah itu apa? Al-Adalu, Asmaul Husna. Allah zat yang maha adil. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya. Lah, setelah Allah mengharamkan kezaliman itu bagi dirinya sendiri, maka Allah kemudian juga mengharamkan perbuatan zalim kepada umat manusia. Jadi manusia juga diminta oleh Allah atau dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim. Sebagaimana Allah juga mengharamkan zalim itu bagi dirinya sendiri. Gitu. Dan zalim bagi manusia ini setidaknya ada 2 kategori ya Pak Ibu. Zalim. Pertama, manusia itu zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Gitu ya. Pertama, zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Nah, yang pertama berkaitan dengan zalim kepada dirinya sendiri, itu seperti apa contohnya? Yaitu salah satunya adalah melakukan kesyirikan. Dan inilah sebetulnya puncak dari kezaliman.
Jadi kekafiran, kesyirikan itu merupakan puncak kezaliman. Puncak kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah surah kedua ayat 224 di ujung 254 di ujung ayatnya, kata Allah, wal kafiruna humul zalimun. Gitu. Juz 3 awal ya ini di pertengahan. Kata Allah, wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Gitu. Orang kafir itu adalah orang yang sangat zalim. Gitu. Al-Baqarah tadi 254 di ujung ayatnya, wal kafiruna humul zalimun. Gitu. Jadi kesyirikan, kekafiran merupakan puncak dari kezaliman. Nah, ini itu kan kekafiran tadi ya. Termasuk kesyirikan puncak kezaliman juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Luqman. Surah Luqman surah ke-30 berapa? 1 ya, betul. Surah ke-31 ayat ke-13 dibalik 31 13 ya betul. Kata Allah, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Gitu. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, putranya, ya bunayah cong katanya. Kalau Madura ya, seandainya orang Madura. Ya bunayah leh katanya. La tusyrik billah, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa besar. Inna syirka la zulmun azim, itu kezaliman yang sangat besar. Ini syirik, kafir, ya hampir sama maknanya itu udah. Nah, jadi itu pertama, kategori pertama dari kezaliman, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua ada zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain. Ya contohnya banyak sekali nih. Tindakan kezaliman kepada orang lain. Banyak. Salah satu contoh zalim kepada orang lain ini, misalkan kita bisa lihat di Quran Bapak Ibu. Ini contoh kezaliman yang mungkin layak kita angkat pada kesempatan kali ini gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 114, kata Allah, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha al-ayah." Adakah orang yang lebih aniaya, yang lebih zalim, melebihi orang yang menghalang-halangi orang lain untuk berzikir di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Allah menyebutkan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi orang lain dari salat, berzikir di masjid atau di musholla gitu ya. Ini Allah sebutkan bagian dari tindakan atau bentuk kezaliman yang kategorinya besar. Itu zalim, menghalang-halangi orang untuk beribadah. Itu.
kezaliman. Termasuk juga Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan berbuat zalim kepada orang lain ini juga bisa kita lihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram diganggu. Gitu ya. Haram. Darah, menumpahkan darah, kemudian amwalakum, menyolong harta orang lain, kemudian a'radakum, dan merendahkan kehormatan orang lain, haramun haram. Dan ini juga merupakan bagian tindakan kezaliman, ya, membunuh. Baik membunuh dalam arti yang sebenarnya membunuh nyawa, atau membunuh karakter orang lain, membunuh karisma orang lain, membunuh wibawa orang lain. Itu juga tidak boleh. A'rad kata Nabi, kehormatan orang lain tidak boleh diganggu. Termasuk juga harta orang lain tidak boleh dicuri, termasuk tidak boleh dikorupsi juga gitu. Nah, ini beberapa contoh tindakan kezaliman kepada orang lain, dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain tindakan kezaliman kepada orang lain. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah zalim kepada orang lain ini kan berat dosanya ya, dan berat juga taubatnya, susah gitu ya, susah. Kalau kita menzalimi orang lain, kalau kita berdosa kepada Allah gitu ya, istighfar, taubat, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menzalimi orang lain, selain kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus minta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi. Itu na'udzubillah ini. Gitu. Dan kalau meninggal dunia belum minta maaf kepada orang yang bersangkutan, bisa jadi kita akan dituntut nanti oleh orang yang kita zalimi di hari kiamat, dan nanti kita akan menjadi orang yang apa? Bangkrut. Bener. Bangkrut. Udah sholat banyak pahalanya, haji udah bolak-balik ke Mekah, umroh bolak-balik tiap minggu mungkin ya. Gak mungkin juga sebetulnya. Atau seminggu sekali gitu, atau sebulan sekali. Ternyata biasa menzalimi orang lain belum minta maaf, mati. Na'udzubillah. Maka kemudian orang ini pahalanya apa? Habis diambil oleh orang yang dia zalimi. Kalau pahalanya habis, dosa orang yang zalimi apa? Dikasih kepada orang yang menzalimi. Itu udah pahalanya habis, malah nambah dosa. Itu udah rugi itu, rugi serugi-ruginya. Itu ya, rugi serugi-ruginya. Jadi selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, salat, puasa dan seterusnya, akan sangat baik sekali juga kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain, jangan sampai menzalimi orang lain. Iya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, Allah juga mengharamkan kepada kita hamba-hamba Allah itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah potongan hadisnya. Kata Allah, kullukum dhalun
setiap kalian itu dulunya tidak tahu apa-apa, bingung. Gitu. Ya, ini benar. Tidak ada orang yang lahir ke dunia tiba-tiba pinter. Gak ada. Ada apa enggak sih? Gak ada. Lahir ke dunia tanpa ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita itu dulunya terlahir ke dunia bingung, tidak tahu apa-apa. Ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-78, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kata Allah, Allah mengeluarkanmu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, Allah kemudian jadikan absar, penglihatan, was-sam'a, pendengaran, wal af'idah, hati dan pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ternyata ketika kita lahir ke dunia itu tidak tahu apa-apa, tetapi Allah kemudian memberikan perangkat kepada kita agar kita tahu apa-apa. Gitu. Apa perangkatnya yang Allah sediakan kepada kita apa? Tadi as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati dan pikiran. Itulah perangkat-perangkat yang Allah sediakan kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Itu. Pendengaran, penglihatan, otak, mikir katanya, hati dan pikiran. Lah, setelah itu barulah orang kalau dia menggunakan otaknya secara benar, penglihatannya dan pendengarannya, dia akan menjadi orang yang berpengetahuan dan tidak akan bingung. Tahu jalan kehidupan, tahu mana yang benar dan yang salah. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, Allah ternyata menyediakan kita perangkat. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ayat tadi itu surah An-Nahl ayat 78, perangkat pertama untuk mendapatkan ilmu apa Allah yang sebutkan pertama itu? Pendengaran. Sebelum mata, sebelum otak. Benar atau tidak nih? Benar. Benar atau tidak? Benar. Contohnya adalah bayi, sebelum dia dapat melihat jauh, sebelum otak bisa berpikir, ternyata dia bisa membedakan mana suara ibu dan mana suara yang bukan ibunya. Padahal dia belum melihat, belum bisa mikir. Nah, itulah luar biasanya firman Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pendengaran disebut yang pertama, perangkat pertama untuk mendapatkan ilmu sebelum penglihatan, sebelum otak dan pikiran dan hati itu. Luar biasa sebetulnya ini. Kok bisa gitu ya?
kalaulah bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gitu. Seorang bayi mendengar suara ibunya, kemudian dia nantinya akan bisa membedakan mana suara ibunya, mana suara ayahnya. Tapi suara ayah biasanya jarang kedengeran, soalnya jarang gendong ya. Gitu. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata kita ketika lahir ke dunia, kata Allah, tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tersesat, gitu ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan ilmu pengetahuan agar kita bisa membedakan mana yang salah, jalan-jalan kebenaran. Gitu. Sebagaimana ini juga terjadi kepada Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Kata Allah, wa wajadaka dhallam fahada. Muhammad, kata Allah, Tuhanmu itu dulunya mendapatimu tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bingung lah. Bingung dalam arti bukan negatif, Bapak Ibu ya. Kemudian fahada, Allah memberikan petunjuk, Allah turunkan wahyu. Sekalipun tetap kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu memang langsung dibimbing oleh Allah sebelum beliau bahkan menjadi nabi dan rasul. Saya ulangi, Nabi Muhammad itu sebetulnya sudah dibimbing oleh Allah, dipandu oleh Allah bahkan sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Benar atau tidak ini? Benar. Makanya kita sering sampaikan, kita tidak pernah menemukan riwayat Nabi sebelum menjadi nabi dan rasul ikut-ikutan nyembah berhala. Ada atau tidak? Enggak ada. Padahal lingkungannya semuanya menyembah berhala. Kita tidak pernah menemukan masa remaja Nabi nyolong jambu. Ada atau tidak? Enggak ada. Karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menemukan masa remaja Nabi ikut minum khamr. Padahal orang-orang Makkah ketika itu biasa minum khamr. Kita bertanya, lah kok bisa ya ada seseorang tidak terpengaruh dengan lingkungan? Ada atau tidak kalau sekarang itu? Gak ada. Gak ada. Tidak mungkin orang sekarang tidak terpengaruh dengan lingkungan. Itu kan? Tetapi itu tidak terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak terpengaruh dengan lingkungan buruk yang terjadi di sekitar Makkah ketika itu. Kenapa? Karena tadi dibimbing, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting disampaikan, Bapak Ibu. Kalau kita kan tidak ya. Pastinya akan terpengaruh dengan lingkungan. Dan ini memang sudah menjadi teori dalam psikologi kan ya? Benar atau tidak ya? Seorang hidup itu akan terpengaruh oleh lingkungan. Tetapi teori ini tidak terjadi, tidak berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Benar atau tidak, Bapak Ibu ya? Benar atau? Itu. Jadi ini, kemudian kita lanjutkan. Ini lanjutkan lagi Pak enggak sih? Dikit lagi ya Pak Ibu ya. Jadi kata Allah, kita ini terlahir dalam keadaan bingung, tidak tahu apa-apa. Kemudian kita diminta oleh Allah, fastahduni, maka mintalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita setiap sholat minta hidayah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, duhai Allah, tunjuklah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqamah.
bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan ternyata doa meminta hidayah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya berapa kali sehari itu? 17 kali, ditambah dengan tahajudnya, tambah dengan duhanya, tambah dengan witirnya, wis udah banyak itu. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semuanya apa? Ja'iun lah, lapar. Allah kemudian yang memberi makan. Ini urusan perut ini. Nah ini kemarin saya sampaikan, urusan perut itu urusan yang vital, urusan berbahaya kalau enggak terpenuhi. Kalau perut lapar, wis kekacauan di mana gitu. Bahkan kalau di dalam hukum Islam itu, dalam ilmu peradilan Islam, seorang hakim tidak boleh memutuskan ketika perut dalam keadaan lapar, kosong. Benar atau tidak ini? Benar, kita dulu belajar itu. Seorang hakim tuh tidak boleh memutuskan perkara ketika perut dalam keadaan kosong, boleh jadi putusannya ngawur, terburu-buru gitu ya, karena lapar gitu. Gitu. Kenapa? Oh iya. Ya itu eksepsinya, pengecualiannya gitu kan. Karena bagaimanapun puasa itu bukan berarti meninggalkan perkara-perkara yang lain gitu kan. Apalagi ketika kita sudah berbuka dengan buka yang bagus, sahur dengan sahur yang bagus, sahur yang baik. Gitu. Jadi apa tadi? Semua kita terlahir ke dunia dalam keadaan lapar, kita butuh kepada Allah. Makanya alhamdulillah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, kemarin kita sampaikan surah Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Kata Allah, sembahlah Tuhan yang menguasai Baitullah, menguasai Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan kepada kalian, wa amanahum min khauf, dan yang memberikan keamanan. Jadi makan dulu baru tercipta apa? Keamanan. Makan dulu baru tercipta keamanan. Kalau tidak makan, nggak aman, kacau. Makanya sering kami sampaikan, setiap kekacauan, setiap penjajahan, bahkan termasuk setiap peperangan, salah satu motif utamanya adalah urusan perut. Benar tahu tidak? Betul, urusan perut gitu. Karena khawatir perutnya takut lapar, padahal hartanya sudah banyak. Tetapi karena khawatiran yang berlebih, takut perutnya lapar, tetap menjajah, tetap berperang, tetap zalim kepada orang lain gitu. Korupsi barang gitu. Duh, ini dikit lagi ya Bapak Ibu. Terakhir, kata Allah, setiap kalian dulunya telanjang. Betul juga. Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, tidak ada yang langsung pakai baju. Tidak ada. Kasihan ibunya kalau langsung pakai baju ya. Lahir dalam keadaan telanjang, nanti mati juga dikubur dalam keadaan telanjang, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Ternyata kita itu lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, mati juga tidak membawa apa-apa gitu. Jadi di dunia ini kita sekedar nongkrong doang, cangkruan doang gitu ya.
Setelah itu kita melanjutkan perjalanan, yaitu alam akhirat, alam barzah. Itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, intinya sedikit bahwa hadis ini, potongan hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa kita manusia itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh hidayah, butuh ilmu dari Allah, butuh dikasih makan oleh Allah, termasuk butuh dikasih pakaian oleh Allah, butuh rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Fatir surah ke-35 ayat ke-15, kata Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai umat manusia, kata Allah, kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah apa tadi? Fatir surah ke-35 ayat ke-15. Umat manusia semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa kita sampaikan. Insyaallah selebihnya kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah pahala di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.